Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Kinasi. Saya mahasiswa dari Universitas Shahid Jakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi Pemasaran dengan nomor NPM 2018-21-0057. Hari ini saya akan menyampaikan visi dan misi saya jika berkampanye tentang perkuliahan online sehingga tetap bisa dinikmati oleh para pelajar. Pandemi virus COVID-19 sudah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan dan berdampak bagi banyak orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Banyak aktivitas yang sempat terhenti dan merugikan berbagai pihak. Tidak hanya perkantoran atau pertokoan, namun sekolah hingga rumah ibadah juga terpaksa ditutup demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, hampir semua masyarakat banyak melakukan aktivitas hanya di rumah saja. Terutama untuk para pelajar dan mahasiswa yang harus mengikuti pembelajaran jarak jauh atau kelas online. PJJ dapat dilakukan melalui berbagai media online seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet, Edlink, dan lain sebagainya. Namun, setelah PJJ yang berlangsung selama berbulan-bulan dan terus berada di dalam rumah saja, banyak anak-anak yang mulai merasa jenuh dan bosan. Terlebih untuk anak SMA yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan. SMA dan kuliah sangat berbeda sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Dengan adanya pandemi, menambah beban pikiran bagi teman-teman sekalian. Apalagi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sudah menetapkan kalau semester depan tetap akan belajar secara online, terutama di daerah yang masih berzona merah, kuning, dan orange. Tapi jangan khawatir, aku punya beberapa tips agar kita sebagai pelajar dan mahasiswa tetap bisa belajar dengan baik dan tidak merasa bosan, jenuh, dan lelah selama mengikuti kelas online. Yang pertama, buat jadwal kuliah online. Dengan jadwal yang teratur, kalian bisa mengikuti kuliah tanpa ada yang terlewat dan waktu yang kalian gunakan lebih efektif. Yang kedua, pilih gaya belajar yang kalian sukai. Tergantung bagaimana cara kalian menikmati pembelajaran, sehingga apa yang sedang kalian pelajari dan kalian lakukan bisa kalian nikmati dan kalian sukai. Yang ketiga, pilih lokasi belajar yang nyaman. Tata ruang belajar atau kamar kalian dengan rapih agar bisa belajar dengan nyaman. Atau bisa juga sambil melihat tanaman hijau di pekarangan rumah atau di samping rumah kalian. Yang keempat, menyiapkan hal penting untuk belajar. Selama di rumah aja, hal yang perlu dipersiapkan pastinya handphone, laptop, tablet, dan alat-alat elektronik lainnya. Namun, yang paling penting adalah koneksi internet. Karena selama kuliah daring atau belajar daring, koneksi sangat penting agar tetap selalu terhubung dalam kelas online yang sedang berlangsung. Jangan juga lupa untuk mencatat poin-poin penting dari materi yang disampaikan oleh dosen atau guru kalian. Yang kelima, sebisa mungkin tidak melakukan hal lain selama kelas online berlangsung. Fokus terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung dan jangan membuka situs lain seperti media sosial karena itu bisa membuat konsentrasi kalian terpecah dan fokus kalian terbagi-bagi. Meskipun sulit, tapi bisa dilakukan kok. Yang keenam, jangan menunda tugas. Karena akan ada tugas-tugas lainnya yang akan menunggu. Jangan sampai dikejar deadline, karena kalau ditumpuk akan terasa banyak dan capek saat mengerjakannya. Yang ketujuh, lakukan diskusi online dengan teman-teman kalian dan ubah pola pikir serta nikmati pembelajaran kalian. Karena kalau tidak dinikmati,
akan terasa lelah dan terpaksa sehingga tidak lagi memiliki semangat untuk melakukan pembelajaran. Sayang banget kan kalau udah kayak gini. Yang kedelapan, siapin camilan favorit kalian setelah kelas berakhir, supaya bisa kembali membangkitkan mood dan semangat kamu untuk melanjutkan kelas berikutnya. Yang terakhir, istirahat dengan cukup. Kuliah online sudah, tugas juga sudah, ngemil juga sudah. Yang terakhir, waktunya kalian untuk beristirahat. Menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup juga penting loh, supaya otak kalian bisa kembali fresh dan ilmu yang kalian dapetin bisa terserap dengan baik di memori kalian. Dengan istirahat yang cukup, dapat meningkatkan kualitas fokus saat menjalani kuliah online selama di rumah aja. Itu beberapa tips dari aku, karena selama di rumah aja, ada banyak hal yang bisa kalian lakuin selain belajar loh. Seperti mendalami hobi atau kebiasaan yang baru. Contohnya, fotografi, edit foto dan edit video, programming, memasak, berjualan online, olahraga, menari, merajut, bahkan melukis, serta hobi-hobi lainnya yang menarik untuk dicoba dan bisa kalian lakuin selama pandemi ini. Dan manfaatin waktu kalian untuk mengetahui bakat-bakat dan hobi-hobi baru kalian yang sebelumnya tidak pernah kalian lakukan atau kalian ketahui. Sehingga ketika pandemi ini berakhir, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan untuk selanjutnya. Berhenti mengeluh dan jaga konsistensi kalian dalam belajar, karena aku yakin kita semua bisa melewati dan menghadapi ini. Semoga kalian semua bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik dan efektif ya. Semangat dan keep doing the best. Terima kasih yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.